hantar ke lapangan terbang antarabangsa KL. Kepada pelawat, selamat datang ke Malaysia, dan kepada warga negara, selamat pulang ke tanah air. Halo guys, welcome back to my channel. Nah, setelah sebelumnya gue nyobain terbang ke Singapura dari Bali, hari ini gue mau nyobain terbang dari Jakarta ke Kuala Lumpur naik Malaysia Airlines. Nah, buat syarat terbang ke Malaysia itu sedikit beda sama ke Singapura. Yang pertama itu kita harus udah vaksin minimal 2 kali, kalau udah booster itu lebih bagus. Yang kedua, kita harus PCR maksimal 2 kali 24 jam sebelum penerbangan. Terus kita juga harus beli travel insurance atau asuransi yang nge-cover COVID. Jadi kalau amit-amit kenapa-kenapa di Malaysia, kita udah punya asuransi. Yang selanjutnya itu kita harus ngisi dulu pre-departure card di aplikasi MySejahtera. Itu kayak Peduli Lindungi versi Malaysia. Terus bedanya lagi kalau mau masuk ke Malaysia itu nanti ketika kita udah sampai di sana, kita itu harus antigen. Tapi antigennya nggak usah di airport. Jadi bisa di fasilitas kesehatan di mana aja. Yang penting maksimal itu 24 jam setelah kedatangan. Jadi kalau kalian mau lebih gampang sih sebenarnya pas nyampe di Malaysia itu langsung antigen. Atau kalau misalnya mau langsung ke hotel dulu, nanti antigennya di daerah kota itu juga nggak apa-apa. Kalau asuransinya itu kemarin gue belinya Zurich, nanti gue taruh linknya di bawah buat belinya. Dan pastiin kalian pilih yang cover COVID. Terus kalau untuk ngisi aplikasi MySejahteranya, kalian juga bisa lihat tutorialnya ada di Instagramnya Malaysia Airports. Nanti gue taruh linknya juga di bawah. Sekarang gue udah nggak sabar banget nih pengen naik Malaysia Airlines. Karena udah cukup lama juga. Kayaknya udah hampir 3 tahun sih kalau terakhir kali gue naik Malaysia Airlines. Dan hari ini pesawatnya bakalan pakai Airbus A330 seri 200. Dan gue duduk di kelas ekonomi. Nanti kita lihat ya gimana pengalamannya traveling dari Jakarta ke Kuala Lumpur naik Malaysia Airlines. Hari ini pesawatnya parkir di gate 1, itu di paling ujung banget. Dan ini terminalnya lumayan sepi sih. Kebetulan di jam-jam ini flight internasionalnya nggak terlalu banyak. Hari ini gue terbang naik pesawat dengan registrasi 9M MTX. Pesawat ini punya konfigurasi 19 kursi bisnis kelas dan 268 kursi kelas ekonomi. Gue duduk di kursi nomor 40K. Setiap kursinya sudah dilengkapi dengan layar in-flight entertainment dan juga USB port. Pesawat ini telah dibersihkan dan telah menjalani proses pembersihan kuman bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan anda. Pastikan anda sentiasa memakai pelitup muka. Walau bagaimanapun, jika tekanan udara di dalam kabin adalah rendah, corong oksigen akan terkeluar dari unit di atas anda. Buka pelitup muka anda dan tarik corong dengan serta-merta. Selamat petang dan selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. The cabin total cabin crew on board taken care by Mr. Marjorie.
At the moment, we are still waiting for the completion of the last cargo hold before we departure to Kuala Lumpur. And the flight time to Kuala Lumpur this afternoon flight will take a flight time of 1 hour and 50 minutes. Cover total distance approximate of 1,350 kilometers. Koleksi konten yang ada di In-Flight Entertainment-nya sangat lengkap, cukup untuk penerbangan dari Jakarta ke Kuala Lumpur. Welcome to please have a cross check all your doors. Thank you for choosing to fly with Malaysia Airlines. If you drop your personal devices in between seats, do not attempt to retrieve. Call your cabin crew for help. This aircraft has 8 exits. Please familiarize yourself with the exits nearest to you. Unexpected turbulence, please ensure your signal is fastened and visible to our crew. Karena gue terbang ketika bulan puasa dan jam buka puasanya itu ketika sudah mau mendarat, setiap penumpang diberikan kurma, kacang, dan air mineral. Walaupun begitu, di penerbangan ini tetap ada 2 pilihan hot meal, yaitu ayam atau ikan. Dan biar kalian gak penasaran, gue minta pilihan menu ayam. Selain itu, juga tetap ada pilihan tambahan minuman seperti jus, teh, dan juga kopi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita baru bulan terpantui melalui 38,000 kaki naik pasang. Kan keluarkan kita di laman terbang dan bangsa Kuala Lumpur lebih kurang
kurang 50 km daripada selatan. Dan cuaca sepanjang penerbangan dulu ke Kuala Lumpur dalam berawan, dan buat masa ni kita mencangkap antara terbang ke KL pada pukul 7.30 pada petang ni. Dan tuan-tuan, kita akan mula terbang turun sebentar lagi. Selesai barangan anda dalam penyimpanan di atas. Setelah penerbangan selama 1 jam 40 menit, pesawat mulai menuruni ketinggian untuk mendarat di Kuala Lumpur. Terbang antarabangsa KL. Kepada pelawat, selamat datang ke Malaysia, dan kepada warga negara, selamat pulang ke tanah air. Sila berada di tempat duduk anda dan pasangkan tali lidah sehingga tanda isyarat tersebut dipadamkan. Berhati-hati semasa membuka ruang penyimpanan di atas dan pastikan barangan anda telah diambil. Semua peralatan elektronik mesti dipadamkan sehingga pintu pesawat dibuka. Penumpang transit dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat pintu melepas di skrin paparan maklumat penerbangan atau ke kaunter pertukaran untuk mendapatkan bantuan. Anda dikendaki berada di pintu berlepas 30 minit sebelum waktu pelepasan. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan anda tidak diterima masuk untuk penerbangan. Para penumpang akan keluar dari pesawat bermula dari 4 barisan tempat duduk yang pertama diikuti dengan barisan yang seterusnya. Sila duduk sementara menunggu giliran anda untuk keluar. Terima kasih kerana tetap bersama Malaysia Airlines yang juga ahli One World, dan kami berharap anda telah menikmati layanan Malaysian Hospitality kami. Setelah mendarat di KLIA, gue langsung menuju ke imigrasi. Oke guys, sekarang gue udah sampai nih di Kuala Lumpur. Dan tadi overall proses selama dari turun pesawat sampai ke imigrasinya itu smooth banget. Jadi yang ditanya ketika di imigrasi itu cuma paspor aja sama detail trip kayak berapa lama nginep di mana dan lain sebagainya. Itu pertanyaan standar. Buat dokumen-dokumen nggak ada yang dicek sih, jadi diceknya cuma di pas check-in di Jakarta aja. Jadi buat syarat masuk ke Malaysia itu, yang pertama kalian harus punya paspor pastinya. Yang kedua, 2 hari sebelum itu kalian harus tes PCR. Yang selanjutnya itu kalian harus sudah vaksin minimal 2 kali.
Dan yang pasti kalian juga harus download aplikasi MySejahtera. Itu kayak Peduli Lindungi versinya Malaysia. Dan sebelum trip itu kalian harus ngisi dulu ada kolom traveler card. Jadi itu kayak semacam arrival cardnya gitu kalau di Singapura. Itu kalian harus isi dulu sebelum keberangkatan. Terus yang pasti juga kalian wajib punya travel insurance yang nge-cover COVID dan minimalnya itu 20.000 US dollar. Untuk travel insurance-nya sendiri sebenarnya bebas, tapi kalau misalnya kalian butuh info, kalian juga bisa klik link yang ada di deskripsi, gue udah cantumin. Dan satu lagi, begitu sampai di Malaysia, kalian harus tes antigen, tapi nggak harus langsung di airport, kalian bisa tes antigen dimanapun, itu maksimal 24 jam setelah kedatangan di Malaysia. Jadi so far buat traveling ke Malaysia itu hampir mirip kayak dulu sebelum pandemi, cuman bedanya tadi beberapa syarat tambahan aja. Dan tadi juga overall flight sama Malaysia Airlines-nya seru banget, krunya juga ramah-ramah banget. Terus tadi flightnya juga cukup smooth karena cuacanya juga bagus banget. Dan overall itu tadi pengalaman gua terbang dari Jakarta ke Kuala Lumpur naik Malaysia Airlines, beserta syarat-syarat penerbangan yang harus kalian penuhin kalau kalian mau visit Malaysia. Makasih banyak kalian udah nonton videonya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.